Barcelona, la de Mino Raiola primero y el padre de Erling Haaland después a Ciudad Condal, recibidos por el chofer y hombre de confianza de Joan Laporta. Es el hecho de que también haya venido el padre del jugador, deja después a... Haaland, presidente, ¿cómo ha ido la reunión con el padre Haaland? Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, berita heboh kembali datang dari Barcelona. Ya, ayah dari Erling Haaland, striker Borussia Dortmund, dan agen Erling Haaland yaitu Mino Raiola dikabarkan bertemu dengan Presiden FC Barcelona. Nah, di cuplikan video pertama tadi, itu merupakan orang tua dari Haaland, ayahnya teman-teman, dan agen dari Haaland, Mino Raiola, datang langsung ke Barcelona dan dijemput oleh orang kepercayaan dari Laporta. Nah, kemudian setelah pertemuan tersebut, wartawan mengejar-ngejar Laporta sampai ketika Laporta datang ke kantor Barcelona. Nah, pada saat itu Laporta masih menggunakan telepon genggamnya, menelepon nggak tahu kita siapa teman-temannya. Nah, di situ ditanya-tanya wartawan bagaimana hasil pertemuan Laporta dengan agen Mino Raiola, agennya Haaland teman-teman, dan orang tua dari Erling Haaland. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Joan Laporta ini sangat dekat dengan Mino Raiola, agen dari Haaland, striker Borussia Dortmund. Sebelum kita semakin jauh membahas Haaland teman-teman, beberapa waktu yang lalu bahwa Mino Raiola bertemu dengan Borussia Dortmund, petinggi-petinggi Borussia Dortmund, untuk membahas kontrak Erling Haaland. Ini pintar sih agennya ini teman-teman, cari kesempatan, cari fulus, mana yang baik, mana yang membantu perkembangan pemain guys ya, bukan matre juga sih, tapi ya itulah cerdiknya Mino Raiola teman-teman. Nah, pada beberapa waktu yang lalu dipertegaskan di banyak media juga, harga Haaland ini pada tahun 2022 klausul rilis kontraknya guys ya, yaitu 75 juta euro. Nah, kemudian untuk sekarang harga rilis kontrak dari Haaland ini teman-teman kurang lebih 180 juta euro. Dan tentunya kondisi Barcelona untuk membeli harga kurang lebih guys ya, estimasi kurang lebih 180 juta euro ataupun 170 juta euro. Harga segitu untuk kondisi Barcelona sekarang tentunya tidak relevan. Sebab Barcelona pada masa sekarang dalam masalah dari sisi ekonomi. Tapi menariknya Laporta pada momen kali ini tanpa banyak basa-basi, dan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, pertemuan terjadi antara Laporta, ayah Haaland, dan Mino Raiola. Ini cukup menarik melihat kondisi dari keuangan FC Barcelona. Nah, jadi kita bahas di video kali ini bagaimana sih peluang transfer dari Haaland ini menuju ke Barcelona di balik drama ini semua. Kita kan nggak tahu, tapi kalau misalnya benar, gimana kondisi, gimana cerita, gimana skenario agar transfer ini bisa terrealisasi. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus melihat kondisi keuangan dari FC Barcelona dari hasil audit investigasi. Jauh banget ya bahasa. Audit teman-teman yang dilakukan oleh pihak luar terhadap kondisi keuangan Barcelona. Kita lihat terlebih dahulu teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ini merupakan kondisi keuangan FC Barcelona dari audit internal. Nah, ini sumbernya dari eSport 3 teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa teman-teman saksikan bahwa kondisi keuangan FC Barcelona di tahun 2020 sampai 2021 teman-teman akan mengalami kurang lebih kerugian 350 juta miliar teman-teman, ataupun sekitar 350 juta euro. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, di tahun 2020-2021. Tentunya dengan kehilangan 350 juta euro, ini sangat tidak memungkinkan bagi Barcelona untuk membeli pemain dengan harga besar. Di samping tidak dijualnya Messi, di samping tidak dijualnya pemain-pemain bintang Barcelona yang memiliki harga yang dapat membeli Haaland. Sampai situ jelas teman-teman, karena salah satu
hal yang paling banyak dikeluarkan Barcelona yaitu untuk menggaji Messi. Tapi di samping itu Messi juga feedback ke Barcelona banyak teman-teman, dari sisi komersial, dari sisi keuntungan yang diberikan Messi kepada Barcelona cukup banyak. Jadi nggak bisa kita salahkan Messi juga dari sisi kerugian yang dialami Barcelona sekarang ini. Nah, jadi kalau misalnya kondisi sekarang tanpa menjual pemain, tanpa menjual Messi untuk membeli Haaland dengan kerugian ditambah 350 juta euro ini tentunya sangat tidak memungkinkan. Nah, di tahun 2021 guys, sampai di tahun 2022, tahun depan, kemungkinan kerugian Barcelona 350 juta euro ini bisa tertutupi di tahun depan. Nah, inilah hebatnya Barcelona. Walaupun banyak hutang di tahun ini ataupun kerugian di tahun ini, satu tahun bisa dikelirkan, bisa dikembalikan oleh FC Barcelona. Ini dari hitung-hitungan guys ya, hasil audit internal FC Barcelona bersumber dari eSport 3. Nah, kemudian tahun depannya, 2 tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2023, Barcelona baru akan mendapatkan keuntungan yang bisa dibeli Barcelona. Uang tersebut misalnya membangun stadion, misalnya membuat Barcelona semakin kuat dari sisi pemain dan sebagainya teman-teman ya. 2 tahun lagi dari sekarang baru Barcelona mendapatkan keuntungan. Tentunya dari skenario ini Barcelona sangat tidak mungkin untuk sekarang membeli Haaland dengan harga 180 juta euro ataupun 170 juta euro teman-teman. Kurang lebih seperti itulah harga yang disampaikan oleh berbagai media terkait tentang Haaland. Nah, jadi kita bahas skenario yang memungkinkan bagi Joan Laporta untuk membeli Haaland. Nah, yang pertama teman-teman, menjual Lionel Messi. Tapi ini kita singkirkan terlebih dahulu sebab Joan Laporta menegaskan bahwa Lionel Messi semaksimal mungkin akan ditahan oleh Laporta untuk tinggal di Barcelona. Itu kita singkirkan guys ya. Jadi dengan statement Laporta menyampaikan hal tersebut, Messi kemungkinan tetap bertahan. Nah, yang kedua, skenario yang memungkinkan itu menjual pemain-pemain bintang. Nah, pemain-pemain bintang yang harganya cukup relevan bagi kondisi Barcelona untuk menutupi pembelian Haaland. Kalaupun misalnya jadi dibeli, yaitu Griezmann, Dembele kayaknya secara masa depan masih sangat bagus teman-teman, masih muda, secara permainan masih bagus. Nah, yang mungkin menjadi sorotan yaitu permainan Griezmann. Di samping ada juga yang pro ke permainan Griezmann juga, fansnya banyak juga di Barcelona. Tapi kalau melihat kondisi dan umurnya juga, mungkin bisa menjadi salah satu opsi. Bukan berarti aku bilang Griezmann tidak bagus, tidak baik, tapi bisa menjadikan satu opsi yang dimana dua orang tersebut merupakan salah satu pemain yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang selain daripada Messi, karena kan Messi dipertahankan Laporta semaksimal mungkin, walaupun kita nggak tahu akhirnya nanti gimana. Nah, di samping Leeds United juga digembar-gemborkan ingin membeli Dembele, tapi kayaknya sulit karena Dembele juga pastinya ingin bermain di tim besar. Tapi di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Nah, yang ketiga yaitu opsi membayar setengah terlebih dahulu. Nah, jadi kan ini kalau kita dengar berita-berita teman-teman, harga Haaland ini 170 juta euro ataupun 180 juta euro. Rilis klausul untuk tahun ini. Beda di tahun 2022-2023 yaitu 75 juta euro yang diberitakan banyak media. Nah, kalau misalnya dibeli sekarang, setidaknya bisa dicicil. Seperti yang kita ketahui, Mino Raiola dan Laporta ini teman karib, teman sohib teman-teman. Nah, dan itulah pentingnya ketika bersahabat, berteman, mungkin lobby-lobby terjadi dan bisa deal dengan melakukan pembayaran cicil sampai di tahun 2023 ataupun sesuai kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik itu Mino Raiola, ayahnya Haaland, ataupun Laporta. Sampai situ jelas teman-teman. Yang keempat, nah yang keempat ini merupakan peminjaman ataupun uang yang dimiliki Barcelona dari pihak ketiga ataupun dari pihak manapun lah itu untuk membantu Barcelona mendatangkan Haaland. Sebab teman-teman, track record dari Dewan Barcelona ini memiliki beberapa orang yang lihai dalam mencari fulus, yang lihai dalam mendapatkan dan memperbaiki ekonomi Barca. Contohnya salah satu sebenarnya yang sangat disayangkan teman-teman, yaitu Jaume Giró
Itu bagus banget guys, dari track recordnya merupakan salah satu orang yang bagus banget dari sisi finansial ekonomi. Tapi sayangnya tidak dimasukkan di Dewan Direksi Barcelona karena Joao Miguiro minta di wakil presiden bidang ekonomi. Tapi akhirnya Laporta tidak memasukkan itu semua. Nah, selain itu, Laporta akhirnya mengganti Joao Miguiro dengan orang yang potensial juga untuk meraih pundi-pundi uang. Nah, dengan hal-hal tersebut teman-teman, dengan orang-orang yang dimiliki Laporta yang jago, yang lihai dalam mendapatkan uang, yang pandai mengatur ekonomi, cobalah teman-teman cek ya, latar belakang dari Dewan Direksi yang dimiliki oleh Barcelona ataupun Laporta. Bagus-bagus, tapi tinggal eksekusi keputusan yang diambil oleh Laporta dalam hal ini penting banget untuk Barcelona ke depannya. Nah, kalau misalnya hal seperti itu, bukan tidak mungkin bisa Barcelona mendatangkan Haaland dengan pinjaman ataupun ada dana segar yang diberi pihak ketiga kepada Barcelona untuk mendatangkan Haaland. Ataupun yang terakhir, opsi terakhir, ditunda Barcelona untuk mendatangkan Haaland. Karena penuh resiko teman-teman, karena kondisi utang Barcelona yang tidak sangat baik sekarang ini. Nah, dengan tidak jadinya didatangkan Haaland, ini opsi yang terakhir guys ya. Mungkin yang realistis bisa saja Depay dengan harga yang sangat terjangkau, ataupun Aguero ataupun striker-striker dengan kondisi keuangan Barcelona sekarang. Seperti itu teman-teman. Memang Haaland menjadi sosok yang disukai ataupun diminta-minta oleh berbagai macam penggemar Barcelona. Mungkin sampai sini aja video teman-teman. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.